Oke, selamat pagi. Ini video yang penting ya, tentang tutorial dasar pemrograman MPI. Dan kali ini saya menemukan ini ya, di video yang jelasin tentang slide sebelumnya itu saya banyak ngasih per OS gitu ya, per OS. Nah, ternyata ini ya, setelah saya browsing di internet, saya menemukan suatu kode yang sangat sakti, yaitu ternyata MPI-CH bisa diinstal melalui Anaconda langsung, apapun operating sistemnya ya. Jadinya baik menggunakan Windows, Linux, Mac ya, itu bisa satu dengan satu baris yang sangat sakti ini, yaitu Conda install Windows C Anaconda MPI 4P. Intinya otomatis semua otomatis akan terinstall ya. Itu saya tadi barusan install ya pakai ini. Saya uninstall OpenMPI dan library yang lain-lainnya secara ini. Intinya ini bisa kita lihat ini ya, JSON. Bisa kita, jadi tanda seru di sini. Tanda seru di sini menandakan kita menjalani perintah yang harusnya kita install via shell. Ini tadi barusan saya install ya. Itu ya, ininya bisa langsung menginstal ini ya, Conda, mengupdate Condanya juga, terus MPI, API 4P, MPI CH, ini semua dengan library-nya dia akan menginstalkan di lokal Anaconda, sehingga sama sekali tidak mengganggu operating system semua di virtual environment daripada Anaconda. Jadi sangat aman dan sangat recommended. Jujur baru hari ini saya menemukannya dan ini sangat bagus sekali. Ketika saya ada salah setting, saya tinggal uninstall Anaconda-nya dan install ulang Anaconda-nya aja gitu ya. Jadinya tidak perlu sampai ngapa-ngapain. Ini seperti ini udah. Nah, kalau kalian jalan di komputer sepertinya jalan seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini minggu lalu saya udah jelasin tentang Jupyter Notebook ya. Jadi di sini library-nya di sini kita simpan di sebagai file Python biasa, bukan IPython ya. Sini mana dia, MPI hello. Oke. Jadi di sini ini ya, from MPI 4P import MPI gitu ya. Jadinya import kelas ini gitu ya. Nanti com sama dengan mpi.com word gitu ya, com word. Ininya com ini nanti akan bisa mencetak rank dan size ya, itu umumnya ya, dan fungsi-fungsi yang lainnya seperti barrier yang kita bahas minggu depan, dan send, receive dan sebagainya, semua dipanggil melalui com ini gitu ya. Jika com sama dengan 0 ya, equal 2 kali, berarti ini ya, apa namanya, ini ya, apa namanya, decision ya. Jika 0 saya bos, saya anak istimewa, 4 anak istimewa. Jadinya selain itu saya anak buah nomor sekian, ranknya berapa dari total berapa. Nah, outputnya bisa kita lihat di sini ya. Saya bos saja. Nah, jadi kalau kita eksekusi di Jupyter Notebook langsung ya, dia hanya pemrosesan seri ya, tidak ada pemrosesan paralelnya. Untuk menjalani pemrosesan paralel seperti yang dijelaskan di ini, kita gunakan MPI tanda seru di Jupyter Notebook ya, MPI exec minus n. Jadi jumlah prosesnya adalah 4 ya. Anaconda bin Python ini untuk khusus saya saja. Kalau kalian tidak menggunakan Windows dan hanya menginstal Anaconda, cukup Python saja. Di sini versinya saya, karena saya punya Python yang lain juga gitu ya, punya Python yang lain, jadinya MPI hello nama file ya. Pastikan kalian menyimpannya di file yang terpisah ya. Oke, bisa kita lihat ini ya, saya bos ya, anak nomor 1, 2, 3 ya. Jadi bos ini adalah 0 ya. Jadi di sini tidak ada anak istimewa ya, tidak ada anak istimewa keluar kan gitu ya. 1, 2, 3 ya, dari total 4 proses. Karena dihitung dari 0, 0, 1, 2, 3. Ketika n-nya 4 berarti dari 0 sampai 3 ya. Gitu. Gimana caranya supaya menampilkan anak istimewa? Ya ini ya. Ya 5 lah gitu ya.
5. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini saya anak buah nomor 2, anak istimewa dan sebagainya ya. Jadi ini diacak ya. Diacak, jadinya urutannya nggak pasti ya, bisa bosnya yang nomor 3 dan sebagainya. Kita jalani lagi sekali. Ya, ya itu ya. Ini bosnya nomor 4. Jadinya acak ya, mana yang gini. Jadinya tergantung slot daripada prosesor kalian. Misalnya di sini kita bisa bagi 10 gitu ya. Ya, 10 ya 10 dia gini ya. Anak istimewanya tetap yang nomor 4. Jadi di sini nggak ada angka 4 ya. Nggak ada angka 4. Oke. Di sini adalah saya anak buah nomor sekian itu ya. Ini adalah koma ya. Koma berarti nampilin per ini ya. Com.rank berarti ini yang ini dari com size berarti dari totalnya adalah 10 itu ya yang ditampilkan di sana ya. Itu. Kalau kalian nonton ini aja susah ya pahaminya. Coba di laptop masing-masing, saya jamin paham ya. Kalau nggak nyoba sendiri susah ya. Oke, itu ya di sini. Ini misalnya mau 20 juga bisa ya. Why not? Ya. Itu ya 20 ya seperti itu. Oke. Itu jadinya banyak ya. Sampai 100 juga boleh. Kalian kurang kerja. Oke, nah ini minggu lalu kita udah bahas ya, udah bahas yang versi serinya. Ya sini. Jadi ini ya terus math ya sale ya, sale di sini untuk ini ya pembulatan apa namanya ke ini ya, pembulatan ke mana yang cenderung gitu ya. Itu pembulatan ke atas sorry ya. Kalau lupa saya round ya, round yang ke atas atau ke bawah, di atas 5 ke atas, di atas bawah. Kalau floor otomatis di bawah kan, kalau cell otomatis di atas kan ya. Ya itu. Nah, di sini itu D sama dengan E for E in range ya, berarti sampai 100 dengan langkar-langkar 2 gitu ya. Bilangan genap dari 1 sampai 199 tepatnya. Dari paling besar ke 99 ya. Ini bilangan ganjil katanya ya, karena mulai dari 3, 1, 3 dan sebagainya gitu ya, bilangan ganjil. Ya, ini saya perlu mengurang ini ya, automata ya. Udah saya semester lalu baru ngajar ya, seharusnya. Oke, jadi dibulatkan ke atas I-nya ya. J sama dengan ini ya. Com ya kali rank, jadinya per J-nya ini ada batas akhirnya gitu ya. Itu. Jadinya itu sama seperti yang minggu lalu, if J tambah I lebih besar daripada len D, ya, maka K sama dengan len D ya. Selain itu K, J tambah 1, jadinya ditambahkan sebanyak total data dibagi dengan jumlah rank gitu ya. Seperti itu. Jadi dibagi dengan jumlah size. Jadi misalnya ini isinya berapa gitu ya, len D-nya sama dengan berapa misalnya. Itu bisa kita ini ya, bagi per ininya gitu ya. Seperti itu. Jadinya sini misalnya datanya di sini ya 50 ya, jadinya total datanya adalah 50 ya. Jadinya sini bisa kita lihat print ya, rank berapa mengerjakan ya J sama K gitu ya. Ini versi cetak format ya, cetak format supaya nilainya minus persen D berarti desimal ya. Ya itu ya di sini dari ini ya. Jadi D, J dari K, jadinya dari ini ya. D-nya dari J, J-nya adalah awal dari rank tersebut ya. Dari I, I-nya ini ya dari mulai 0 gitu ya. Jadinya sini J dari K. Ini kalau misalnya rank 0 ya dari 1 sampai 25 itu 13. Kalau ini dihitung 13 isinya dari 50 gitu ya. Terus kalau 50 itu dibagi 4 berarti ada sisa pembagian yaitu 11 gitu ya. Ini sebenarnya kalau dibagi 50 kayaknya 12 tapi dibulatkan ke atas jadinya ada pecahan 12 sekian tapi dibagi jadi 13 jadinya itu di sini sisanya dapat 11 gitu ya. Sana. Ini semua sini dapat 13 dari rank 0 sampai 2 ya mendapatkan 13, yang 3 dapat sisa yaitu 11 gitu ya. Seperti jadinya sini nanti otomatis menambahkan, jadinya ini kurang lebih jika I tambah J jadinya misalnya ini kalau ditambahkan 13 lagi kan error ya, jadinya langsung dengan batas batasnya itu adalah len D yaitu 11 gitu ya, 11 jadinya sebanyak, jadinya misalnya di sini
13 berarti ini ya 39 ya 39 ya jadinya harusnya kan 39 tambah 13 ini 52 tapi kalau K-nya tetap ditambahkan J tambah I ya tapi karena ini harus sesuai dengan jumlah ininya jadinya 11 langsung dengan panjang D yaitu ini 50 sehingga dari 39 sampai 50 selisihnya adalah 11 jadi oleh itu kenapa yang tiga ini menjadi 11 saja gitu ya cara kerjanya jadinya itu fungsinya kita membuat sale supaya pembagiannya ini ya seperti itu bisa coba dengan floor ya sana. Oke. Itu bisa kita lihat di sini ya. Dicek berapa kali pun urutannya berubah tapi dapatnya sama ya. Misalnya kita bagi dengan 5 gitu misalnya ya. Bagi dengan 5 ya. Ini dapat 10 10 10 secara adil ya 5 ya. Masuk akal ya karena 5 ranknya adalah jumlah size-nya adalah 5, 50 bagi 5 adalah 10 10 bagi pas genap dapat semua. Ya kalau 6 gimana gitu ya. Kalau 6 gimana? Ya, intinya masing-masing dapat 9 9 9. Terus yang kelima ya, yang keenam sebenarnya karena dari 0 ya dapatnya 5 tok gitu karena sisa pembagiannya 5 ya. Itu intinya itu ya. Intinya seperti itu ya intinya. Ini 9 9 9. Ini semua habis dipakai ya. Itu intinya kalau misalnya 10 ya. Ini kalau misalnya nggak pandemi saya mungkin ini ya. Kalau 10 kira-kira berapa baginya gitu. Angkat tangan seperti ya. Ininya 55 ya tentunya ya. Genap juga habis ya. Seperti itu. Jadinya ini apa namanya? Misalnya ini ya. Apa namanya? Jadinya sudah bisa membagi pekerjaan secara paralel di sini ya, yaitu dengan 10 proses jadinya masing-masing proses mengerjakan 5 aja gitu ya. Jadinya apa namanya? Multi apa namanya? Multi core-nya kepake gitu ya seperti itu. Jadinya hampir semua program 64 bit rata-rata menggunakan apa namanya paralelisme ini tapi dengan framework yang beda-beda. Belum tentu MPI, tapi yang paling open source adalah MPI. Jadi kita belajarnya via MPI di sini. Jadinya itu juga ya Adobe Photoshop zaman dulu dan sekarang bedanya di mana gitu ya. Ini silakan dicoba. Sekian, terima kasih ya.